Pocong itu menyeringai dengan wajah menyeramkan. Di mulutnya penuh dengan darah, persis dengan darah ayam cemani itu. Pocong itu mendekat dan kini ia berada di hadapan Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya bacakan cerita Restu Wiratmaja Pesugihan Pocong di part ketiga. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan sempetin buat ketik kolom komentarnya ya, sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan mari kita mulai ceritanya. Ya udah yuk Pak, kita pulang saja sekarang. Oh iya ya, besok jangan lupa ya buat nyembelih ayam cemani. Terus suruh tuh Mariono untuk melakukan hal yang sama seperti kemarin. Iya ya Bu, iya. Bu Nabila pun mengambil tas miliknya dan memasukkan kresek hitam yang berisi uang yang banyak itu. Keuntungan hari ini bisa dibilang keuntungan yang paling banyak seperti biasanya. Mungkin 5 kali lipat target biasanya. Hampir semua bahan-bahan pokok dapur habis ludes. Karena itu, besok kita mulai lagi. Bu Nabila akan menyetok banyak makanan untuk keperluan dapur dan permintaan dari customer. Malam pun tiba. Mariono terkejut ketika dia mendapati Fahmi telah berada di sampingnya. Hah? Waduh, bikin kaget aja. Saya tiduran lama ya? Tanya Mariono. Fahmi tampak kelelahan karena dia mengerjakan semuanya bersama dengan indah. Mariono pun segera bangkit dan hendak menuju ke kamar mandi. Namun ketika dia baru saja melangkahkan kaki keluar dari kamarnya, dia terkejut ketika mendapati sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh Mariono bergetar. Kedua tangannya tak bisa bergerak. Bibir Mariono ingin mengucapkan sesuatu, namun kerongkongannya seperti tersedak sesuatu. Sosok itu sedang menjilati seluruh peralatan dapur. Tampak samar-samar namun terlihat jelas bahwa itu adalah pocong. Mariono menjatuhkan peralatan mandi dan membuat si pocong itu tersadar akan kehadiran Mariono. Mariono melangkah mundur namun langkah kakinya agak berat, seperti ada yang menahannya. Dalam hati Mariono memberontak kepada tubuhnya agar segera bergerak, namun antara ketakutan dan pikirannya tak sinkron saat itu, jadi hanya takut memaku. Pocong itu menyeringai dengan wajah menyeramkan. Di mulutnya penuh dengan darah, persis dengan darah ayam cemani itu. Mariono tumpahkan ke seluruh alat dapur itu dengan cepat. Pocong itu mendekat dan kini ia berada di hadapan Mariono. Darah, getih. Ucapan sosok itu dengan bau busuk yang benar-benar tercium di hidung Mariono, bikin mulut dan juga perut Mariono seperti ingin muntah. Mariono tidak bisa berkata-kata ketika sosok pocong itu sudah berada di hadapannya. Karena tidak bisa menahan rasa takutnya, Mariono pun pingsan di tempat. Sosok pocong yang disebut-sebut itu adalah wadah pesugihan yang berani menampakkan diri di hadapan Mariono. Orang-orang yang memberikan darah dalam ritual pesugihan itu adalah Mariono. Kali ini dia terlibat sangat jauh atas pesugihan pocong itu yang dilakukan oleh bosnya, yaitu Pak Surya dan Bu Nabila. Dan keesok harinya, Fahmi keluar dari kamarnya. Dia melihat sekeliling dapur yang tampak berantakan. Mariono rajin sekali, pagi-pagi sudah nggak ada. Terus kenapa dapur berantakan seperti ini? Ucap Fahmi. Fahmi pun melangkahkan kaki hendak menuju kamar mandi, namun dia menginjak sesuatu. Dan yang diinjak itu adalah, Mas Mariono. Mariono, kok kamu ada di luar toh? Bangun. Gila, badannya panas banget loh. Dah, Indah sini.
teriak Fahmi memanggil Indah. Indah yang mendengar teriakan kencang dari Fahmi langsung terbangun dan keluar kamar sambil mengucek-ucek kedua matanya. Ada apa toh Fahmi? Pagi-pagi udah teriak-teriak. Ada apa? Dah Indah ini loh, liatin Mariono tidur di luar. Ini lihat, badannya panas banget. Gimana ini? Lah kok bisa? Indah pun langsung berlari ke arah Fahmi, masih memegangi tangan kanan Mariono yang terkapar itu. Udah, bawa ke kamar dulu. Saya mau bikin kompresan biar badannya agak reda, ucap Indah. Ya udah. Indah pun menuju dapur untuk memasak air. Namun betapa terkejutnya karena seluruh alat-alat dapur berantakan. Bahkan beberapa gelas dan piring pecah. Kok bisa berantakan kayak gini tuh? Emang tadi malam itu ada maling atau apa? Lo, kamu gak apa-apa kan? Bangun, ucap Fahmi sambil memijati kedua tangan Mariono. Mariono belum sadarkan diri. Pikirannya masih berada di dalam mimpi ketika berada dalam sebuah tempat yang tidak bisa dikenalinya. Mariono melangkah maju ke sebuah jalan yang tampak gelap, namun terdapat satu benda yang bentuknya bisa dikenalinya. Lalu dia melihat seseorang sedang menggali kuburan untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam kuburan itu. Kamu ngapain? Kok gali kubur kayak gitu? Teriak Mariono sambil berlari menuju arah kuburan itu. Betapa terkejutnya Mariono ketika mendapati tali pocong itu yang dimiliki oleh mayat baru saja dikuburkan ternyata dilepas begitu saja oleh orang itu. Apa yang kamu lakukan? Jawab pertanyaanku. Orang itu tidak menjawab. Sepertinya Mariono sedang berada di kilas balik perbuatan jahat orang yang berada di balik layar pesugihan pocong ini. Orang yang menggali kuburan itu beranjak bangkit. Lalu dia mengucurkan sebuah cairan kental merah dari wadah plastik berwarna hitam. Cairannya mirip sekali dengan yang diberikan Pak Surya kepadanya, yaitu darah ayam cemani hitam. Mariono pun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Tidak. No, kamu kenapa? Bangun. Mariono langsung memeluk Fahmi. Saya takut, saya takut, saya nggak kuat. Kamu itu kenapa toh, cerita dulu. Indah datang tepat di kamar sambil membawa kompresan. Emang tadi malam ada maling atau gimana toh, no? Kok semua alat-alat dapur itu kok bisa berantakan, gelas piring pecah semua? Enggak kok, enggak. Emang ada maling? Ada maling toh, no? Itu bukan maling, tapi... Indah dan Fahmi mengamati dengan seksama apa yang mau dikatakan Mariono. Itu ulah pocong pesugihan. Raut wajah Indah dan Fahmi berubah dengan cepat. Jadi kemarin itu pelanggan pada ramai datang itu gara-gara pesugihan pocong. Indah tak percaya mendengar hal ini. Dia langsung bangkit dan berlari menuju kamar. Mau kemana lu, Indah? Gue mau balik kampung aja. Saya nggak mau terlibat dalam masalah ini. Saya mau balik. Saya takut. Tangis Indah pecah saat itu. Tapi gimana caranya? Tanya Fahmi. Saya pokoknya nggak peduli. Saya nggak mau jadi korban pesugihan. Kamu tahu kan kalau itu pasti nyari tumbal. Pesugihan itu nggak gratis. Kalau bukan keluarga bos yang kena, siapa lagi kalau bukan kita? Ya kan? Para pegawainya tentu yang akan kena imbasnya. Jelas Indah. Fahmi menatap wajah Mariono. Apa benar yang dikatakan Indah itu? Mariono mengangguk sebagai tanda kebenaran yang dikatakan Indah itu. Kenapa, kamu gak apa-apa kan? Gak bilang ke kita dari kemarin-kemarin kalau ini soal pesugihan. Apa yang harus saya katakan kepada kalian? Kamu tahu kan, kita gak ada pilihan hidup di sini. Ya enggak gitu, Tono. Pikiran kamu terlalu sempit. Dunia ini luas. Jangan bersempit pikiran seperti itu. Apalagi soal hidup. Masih ada esok yang gemilang dan cerah. Tapi kita gak bakal dikaitkan dalam masalah ini. Bos janji bakal hadapi semuanya sendiri. Apa uang kamu tahu tentang pesugihan, Ini pesugihan, bukan lotre yang menunggu keberuntungan. Kamu sama saja membunuh kita semua secara perlahan.
ucap Fahmi sambil meneteskan air mata. Mi, kamu nangis ya? No, baru kali ini aku dikhianati sama orang dekat. Rasanya sakit banget, No. Saya anggap kamu itu sebagai saudara sendiri. Tapi kenapa kok kamu setega ini? Tidak mau berterus terang tentang pesugihan ini. Kenapa, No? Kamu mau kita semua jadi tumbal pocong itu? Mariono terdiam. Hatinya sudah lelah untuk mendengarkan apa yang dikatakan Fahmi kepadanya. Kita gimana ya ngomongnya ya? Tapi apa ya? Kamu tahu nggak apa resiko terkecil orang yang memakan makanan bekas pesugihan itu? Tanya Fahmi menjelaskan. Memang apa, Fahmi? Mereka juga bisa mati. Mariono terkejut mendengar hal itu. Dia tak menyadari bahwa tindakannya sangat beresiko. Aku mau pulang. Aku tidak mau mati sebagai tumbal pesugihan pocong, ucap Indah masih tersukuk sambil menangis. Mariono menatap Indah yang telah bersiap-siap untuk pergi dari kedai itu. Tunggu. Aku tak mengizinkan kalian untuk pergi kemanapun. Fahmi langsung menyerang Mariono yang bersikap seolah-olah tindakannya dapat dimengerti olehnya dan juga Indah. Kau mau membunuh kita semua, No? Ucap Fahmi sambil mencekik leher Mariono. Fahmi, kamu ngapain sih? Lepasin. Gak usah kayak gitu, ucap Indah. Kamu kabur duluan, biar saya yang beresin Mariono di sini. Kalau kalian semua kabur, mungkinkah kalian semua akan selamat? Tanya Mariono. Bangsat memang, ucap Fahmi sambil menekan leher Mariono dengan keras. Pilihannya ada dua, kita semua akan mati karena kesalahan kita sendiri, atau kita bisa selamat dengan jalan yang tidak diduga-duga. Fahmi tetap mencekik leher Mariono sampai benar-benar Mariono tidak bisa berkata-kata. Fahmi, lepasin tangan dari Mariono. Jangan kayak gitu, ucap Indah. Apa maksudmu, ha? Ucap Fahmi. Benar kata Mariono, kita keluar pun percuma karena bos akan curiga. Kita cari jalan yang lain untuk bisa keluar dari sini. Terus apa jalannya, Ndah? Indah hanya terdiam. Fahmi pun melepaskan cekikan kuat dari Mariono. No, kamu tahu kan apa saja ritual ini? Apa aja jalan keluar untuk membatalkan semuanya? Hah? Mariono masih memegangi lehernya. Dia pun menatap tajam Fahmi. Pesugihan hanya akan berhenti jika tuannya mati. Jadi maksud kamu kita harus membunuh Bu Nabila dan Tuan agar pesugihan ini segera selesai? Tanya Indah. Mariono segera bangkit. Dia berjalan melewati Fahmi dan Indah. Ruangan itu kuncinya. Mariono menunjuk jarinya ke ruangan khusus Bu Nabila dan Pak Surya. Kenapa dengan ruangan itu, No? Saya tadi barusan mimpi bahwa ada seseorang yang mengambil ikatan pocong. Mungkin itu adalah dalang dari pesugihan ini. Kita akan membakar tali pocong itu dan membuangnya jauh-jauh dari tempat ini. Orang yang dimaksud dalam mimpi Mariono itu adalah Mbah Warso, orang yang berjasa dalam melaksanakan pesugihan dan membuat perjanjian dengan pocong. Tapi bagaimana jika Pak Surya dan Bu Nabila tahu, No? Kita hanya berdiskusi dengan Pak Surya, jelas Mariono. Tiba-tiba suara Pak Surya memecah belah diskusi ketiganya. No, kok banyak sekali piring pecah? Memang semalam ada kucing? Tanya suara dari kejauhan. Dah, cepat, masuk ke kamar sebelum Pak Surya datang. Indah langsung berlari ke kamar dan langsung meletakkan barang-barangnya. No, kamu di mana toh? Kamu belum bangun? Kok kedai berantakan banget? Fahmi pun menyuruh Mariono untuk tertidur. Kamu tidur aja dulu. Saya yang bilang bahwa ini ada ulah kucing. Jadi kamu jangan bikin Pak Surya curiga dulu ya. Mariono mengangguk paham. Fahmi pun langsung menuju ke dapur untuk menemui Pak Surya. Ada bos pagi-pagi sudah datang, ucap Fahmi kepada Pak Surya. Fahmi terlihat Pak Surya sedang membereskan piring-piring. Fahmi, Mariono mana? Kok jam segini belum bangun? Mariono sakit, Pak. Tubuhnya panas sekali. Loh, kok bisa?
Katanya tadi malam dia melihat pocong di dapur, Pak. Pak Surya langsung terkejut. Fahmi sengaja menebaknya langsung dengan kata-kata itu, dengan tujuan supaya Pak Surya mampu diajak diskusi lebih jauh mengenai keselamatan para pegawainya. Terus sekarang di mana Mariono? Dia sedang di kamar, Pak. Katanya dia juga mau izin resign. Begitu juga Indah dan saya. Kami ingin semua izin resign, Pak. Pak Surya langsung meletakkan bungkusan hitam itu, langsung mengangkat kerah baju Fahmi hingga tubuhnya terangkat. Apa? Maksud kalian apa melakukan ini? Apa maksud Bapak ngelakuin ini semua? Apa Bapak mau buat kami semua mati karena pesugihan yang Bapak lakukan? Kedai Bapak ini ingin maju, tapi kenapa caranya salah, Pak? Tanpa sadar, Bapak telah menjerumuskan kita semua ke dalam kegelapan. Bapak paham gak ini? Fahmi malah menggertak Pak Surya. Pak Surya hanya diam. Dia pun melepaskan kerah baju Fahmi dan membalikkan badan. Bapak tahu gak bagaimana nasib kita nanti? Tinggallah 1 hari lagi di sini. Jika keadaan memburuk, kalian boleh resign. Keputusan kalian resign ada di tanganku, ucap Pak Surya. Pak Surya pun meninggalkan Fahmi. Dia tampak kecewa dengan seluruh pemaparan yang diberikan Fahmi terhadap masalah ini. Fahmi kembali ke kamar. Di sana Mariono masih menggigil kedinginan. Dia masih belum bisa melupakan sosok pocong yang menyeramkan itu. Bos liburin kedai hari ini, jadi kita bisa istirahat. Selagi istirahat, kita selesaikan masalah ini. Kamu tadi bilang apa sama bos? Tanya Mariono. Saya bilang kamu sakit, terus kita semua mau berhenti dari kejadian ini. Bos kasih 1 hari kepada kita untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Gimana menurutmu? Indah mendatangi kamar Mariono. Bos udah balik, Mi? Iya, kedai kita diliburkan hari ini. Kita bahas rencana ini malam nanti ya. Memang apa rencananya? Noh, di ruangan itu ada apa saja? Di sana itu ada ikatan tali pocong dan lemah layat yang ditaburi. Namun saya nggak berani masuk ke sana. Saya kira itu tempat bersemayamnya pocong itu. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Ceritanya bakalan panjang. Tapi semoga saja teman-teman gak bosan buat selalu dengerin cerita dari kami. Terima kasih buat Restui Ratmaja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.